Teknik identifikasi bahaya dalam PHAZ. Outline, identifikasi bahaya, sumber bahaya yang harus diidentifikasi. Teknik identifikasi bahaya dalam PHAZ, alat bantu untuk identifikasi bahaya. Output identifikasi bahaya, kelebihan dan keterbatasan tiap teknik. Contoh penerapan identifikasi bahaya mini case study. Tujuan, memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep dasar hazard dan proses identifikasi bahaya dalam Preliminary Hazard Analysis PHAZ, membekali peserta dengan kemampuan mengenali berbagai sumber bahaya manusia, peralatan, material, lingkungan, metode kerja, melatih peserta menggunakan teknik identifikasi bahaya yang sesuai dengan konteks kegiatan atau proyek, mendorong peserta mampu menghasilkan daftar bahaya awal preliminary hazard list yang komprehensif untuk mendukung analisis risiko, menanamkan kesadaran bahwa identifikasi bahaya adalah langkah kunci dalam sistem manajemen K3. Definisi identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah proses mengenali semua potensi bahaya yang ada di tempat kerja, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Proses ini menjadi langkah awal dalam manajemen risiko. Tanpa identifikasi bahaya, pengendalian tidak bisa dilakukan secara efektif. Tujuannya adalah melindungi pekerja, peralatan, dan lingkungan dari potensi kerugian. Pentingnya identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya memastikan semua potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah sejak awal. Kegiatan ini membantu perusahaan menjaga produktivitas dan reputasi. Semakin dini bahaya dikenali, semakin efektif pengendaliannya. Sumber bahaya yang harus diidentifikasi. Kecelakaan hampir selalu berawal dari bahaya yang tidak dikenali atau diabaikan. Dengan identifikasi yang tepat, risiko dapat dipetakan dan langkah pencegahan disiapkan. Ini merupakan pondasi dari sistem manajemen K3 yang efektif. Kategori bahaya. Bahaya di tempat kerja dapat dikategorikan menjadi fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Masing-masing kategori memiliki potensi dampak berbeda terhadap pekerja. Dengan klasifikasi ini, proses identifikasi menjadi lebih terarah. Prinsip dasar identifikasi bahaya. Prinsip utama adalah mengidentifikasi bahaya secara menyeluruh, objektif, dan berbasis bukti. Semua area kerja, proses, dan aktivitas harus diperiksa. Dokumentasi hasil identifikasi sangat penting untuk tindak lanjut. Peran pekerja dan manajemen. Identifikasi bahaya tidak hanya tanggung jawab manajemen, tetapi juga pekerja di lapangan. Pekerja sering lebih mengetahui kondisi nyata dan bahaya yang ada. Kolaborasi keduanya akan membuat hasil identifikasi lebih akurat. Sumber bahaya yang harus diidentifikasi. Faktor manusia, pemicu utama kecelakaan karena kesalahan operasi, kelelahan, kurang kompetensi, atau bahkan sikap tidak peduli terhadap aturan. Operator yang tidak terlatih dengan baik dapat salah mengoperasikan mesin atau melewatkan prosedur penting. Kelelahan kerja yang berlebihan juga meningkatkan potensi human error. Untuk mengendalikan hal ini, perusahaan perlu memperkuat pelatihan, mengatur shift kerja, serta menanamkan budaya keselamatan yang kuat. Peralatan equipment, peralatan yang rusak, EUS, atau gagal fungsi dapat menimbulkan risiko serius seperti kebakaran, kebocoran, atau kecelakaan mekanis. Contohnya, kebocoran pada valve bisa menyebabkan ledakan akibat akumulasi gas. Risiko juga meningkat bila peralatan tidak dilengkapi proteksi listrik atau sistem instrumentasi gagal mendeteksi anomali. Oleh karena itu, inspeksi berkala, preventive maintenance, dan penggunaan alat sesuai standar menjadi pengendalian utama. Material berbahaya seperti bahan kimia, zat mudah terbakar, atau bahan beracun dapat menimbulkan paparan serius bagi pekerja.
reaksi kimia yang tidak terkendali bisa memicu kebakaran atau ledakan di area kerja. Kesalahan penyimpanan bahan yang reaktif berdampingan juga dapat memicu insiden besar. Untuk itu, pelabelan bahan, penyimpanan sesuai standar, serta sistem MSDS Material Safety Data Sheet harus diterapkan. Contoh penerapan tiap teknik identifikasi bahaya. Lingkungan, bahaya lingkungan sering luput dari perhatian, padahal dampaknya signifikan terhadap keselamatan dan kesehatan jangka panjang. Contoh bahaya lingkungan adalah suhu ekstrem, confined space, kebisingan tinggi, paparan radiasi, hingga area ateksa yang rawan ledakan. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan permanen atau bahkan kematian jika tidak dikendalikan. Monitoring rutin, ventilasi, dan penggunaan peralatan khusus menjadi langkah pencegahan yang penting. Metode kerja atau prosedur, bahaya juga dapat muncul dari prosedur kerja yang tidak standar, instalasi sementara, atau modifikasi peralatan tanpa izin resmi. Pekerja yang tidak mengikuti SOP berisiko menciptakan kondisi kerja berbahaya yang bisa berujung pada kecelakaan fatal. Kelemahan dalam prosedur juga mengakibatkan kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kerja. Standarisasi metode kerja, audit kepatuhan, dan supervisi yang ketat sangat penting untuk memastikan keselamatan. Teknik identifikasi bahaya dalam PHAZ. Checklist Method. Metode ini menggunakan daftar pertanyaan terstruktur berdasarkan standar seperti OSHA, IEC, atau API. Teknik ini cepat, praktis, dan cocok digunakan untuk screening awal bahaya di fasilitas baru. Misalnya, checklist OSHA dipakai untuk memastikan sistem proteksi kebakaran tersedia di ruang produksi. Contoh, menggunakan checklist OSHA untuk memeriksa area kerja, ditemukan jalur evakuasi terhalang palet kayu. Brainstorming Expert Judgment. Diskusi dilakukan oleh tim multidisiplin dengan mengandalkan pengalaman dan pengetahuan para ahli. Metode ini efektif untuk menemukan bahaya yang tidak tercantum dalam dokumen standar. Contoh, tim K3, operator, dan engineer bersama-sama mengidentifikasi risiko saat commissioning pabrik baru. Contoh, tim K3, operator, dan engineer menemukan risiko kebocoran gas pada pipa lama saat sesi brainstorming sebelum shutdown pabrik. What if analysis, mengajukan pertanyaan hipotetik bagaimana jika, untuk menggali potensi bahaya. Contoh, bagaimana jika pompa pendingin berhenti mendadak, potensi overpressure pada reaktor sehingga perlu relief valve tambahan, review data dan dokumen, menganalisis proses flow diagram PFD, piping in the instrumentation diagram P dan ID, layout fasilitas, MSDS bahan kimia, hingga data kecelakaan sebelumnya. Contoh, dari review insiden lama, ditemukan bahwa sistem pipa sebelumnya pecah karena tekanan berlebih yang tidak terdeteksi sensor. Observasi lapangan walkthrough, inspeksi langsung ke area kerja untuk membandingkan kondisi nyata dengan desain atau prosedur. Contoh, saat walkthrough di gudang bahan kimia, ditemukan drum pelarut disimpan di dekat sumber panas yang tidak terlihat di dokumen. Analisis tugas task analisis job safety analysis. Pekerjaan dipecah menjadi langkah-langkah kecil, lalu dianalisis potensi bahayanya. Contoh, pada pekerjaan pengelasan, bahaya yang teridentifikasi meliputi percikan api, asap beracun, dan posisi kerja sempit yang bisa menyebabkan cedera punggung. Analisis aliran energi, energy trace dan barrier analysis ETBA. Metode ini fokus pada identifikasi energi berbahaya seperti listrik, panas, tekanan, dan energi kimia. Analisis dilakukan dengan melihat apakah ada barrier atau pengendalian yang cukup untuk mencegah kecelakaan. Contoh, energi listrik dianalisis dengan memastikan adanya grounding, isolasi, dan prosedur Lototo. Contoh, analisis energi listrik pada panel menunjukkan barrier tidak memadai karena tidak ada prosedur Lototo sebelum perbaikan. Perbedaan ETBA dan Lototo.
Energy Trace dan Barrier Analysis (ETBA). ETBA adalah teknik identifikasi bahaya yang fokus pada penelusuran aliran energi berbahaya. Tujuannya menemukan potensi kehilangan kendali energi listrik, panas, tekanan, kimia, gravitasi serta mengevaluasi penghalang barrier yang ada. ETBA bersifat analisis, dipakai dalam tahap perencanaan atau evaluasi sistem keselamatan. Lockout, Tagout, Tryout, Lototo. Lototo adalah prosedur pengendalian energi berbahaya saat pekerjaan perawatan atau perbaikan. Prinsipnya mengisolasi energi dengan lock, memberi tanda peringatan dengan tag, dan memastikan nol energi dengan tryout. Lototo bersifat operasional, diterapkan langsung di lapangan sebelum pekerja melakukan pekerjaan berisiko. Singkatnya, ETBA analisis potensi energi berbahaya pada tahap perencanaan, fokus menelusuri energi dan barrier contoh, potensi tekanan berlebih pada pipa, Lototo prosedur pengendalian energi berbahaya di lapangan, fokus isolasi, kunci, tag, dan uji contoh, mengunci valve sebelum perbaikan pipa, ETBA analisis, Lototo tindakan. Alat bantu untuk identifikasi bahaya, matriks energi dan bahaya, digunakan untuk memetakan jenis energi listrik, panas, tekanan, kimia, gravitasi terhadap potensi bahaya yang bisa timbul. Contoh, energi listrik risiko sengatan, kebakaran, atau ledakan. Daftar potensi sumber energi berbahaya checklist merupakan list standar yang memandu identifikasi energi di fasilitas, berguna saat inspeksi atau walkthrough agar tidak ada energi berbahaya yang terabaikan. Contoh isi checklist: energi elektrik kabel terkelupas, panel terbuka, energi mekanik peralatan berputar tanpa pelindung, energi gravitasi pipa besar digantung krain tanpa pengaman, energi kimia tangki berisi bahan beracun atau korosif, energi panas boiler, tungku, atau pipa steam, energi pneumatik atau hidrolik sistem pipa bertekanan. Output identifikasi bahaya. Hasil dari proses identifikasi bahaya biasanya berupa daftar lengkap hazard yang ditemukan dalam suatu area kerja atau sistem. Dari setiap bahaya yang teridentifikasi, disusun skenario penyebab dan konsekuensi awal untuk memahami potensi dampaknya. Selanjutnya dilakukan penilaian awal terhadap tingkat risiko, sehingga dapat diprioritaskan mana yang harus segera ditangani. Selain itu, rekomendasi mitigasi sementara juga disusun agar bahaya tidak berkembang menjadi kecelakaan nyata sebelum pengendalian permanen dilakukan. Kelebihan dan keterbatasan tiap teknik. Checklist cepat tapi cenderung umum. Brainstorming kaya ide, namun tergantung pengalaman tim. What if kreatif tapi memakan waktu, sedangkan walkthrough realistis namun butuh akses lapangan. Contoh penerapan identifikasi bahaya mini case study. Pengisian LPG berisiko kebakaran akibat bocor selang. Panel listrik bisa memicu kebakaran karena sambungan longgar. Pada confined space, oksigen rendah berpotensi menimbulkan asfiksia.